Oke, baik teman-teman, selamat datang di Eruran Corner. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sinus dan cosinus. Nah, dari sini kita akan kita bakal mengetahui perbedaan sinus dan cosinus itu melalui sebuah grafik yang kali ini kita lakukan melalui MATLAB ya. Di sini saya gunain MATLAB 2018 ya, versi 2018. Sebelumnya saya rasa ataupun saya pikir teman-teman sekalian udah pernah dengar mengenai pengoperasian MATLAB ataupun gunain MATLAB secara langsung. Apalagi untuk perkuliahan ya. Contohnya misalkan untuk di jurusan teknik ataupun di jurusan fisika ya, Fakultas MIPA gitu. Pasti mereka sering sekali bersinggungan dengan dengan salah satu software ini. Software ini salah satu software terbaik yang bisa kita gunakan dalam suatu pengoperasian matematis ya, yang berkenaan dengan matriks. Nah, itu kita biasa gunain MATLAB ya. Begitu. Nah, untuk kali ini kita akan fokusnya gimana sih kita bisa tahu perbedaan sinus dan cosinus itu melalui sebuah grafik ya. Nah, di sini kita bakal buat suatu permisalan seperti itu kan. Terus kita lihat bagaimana sih pola-polanya gitu-gitu. Nah, dari pola tersebut kita bisa ternyata sinus itu ciri-cirinya seperti ini. Sama nggak sih sama teori gitu. Jadi kita bisa sinkronisasi, kita bisa kira-kira terkait dengan aplikasi dan teori, kira-kira dia bakal selaras atau enggak sih gitu. Harusnya sih selaras ya, karena sebuah aplikasi itu kan biasanya didahului dengan sebuah teori kan, teori yang matang akhirnya bisa diaplikasikan seperti itu. Oke teman-teman sekalian, mungkin bisa kalian simak ya. Kita santai aja kan, kita santai, kita pelan-pelan sehingga kalian ataupun teman-teman yang menyimak kali ini bisa mengikuti dengan lancar ya. Oke, sebelumnya saya mungkin kenalkan sedikit mengenai window atau common window di sini ya, ataupun jendela-jendela yang digunakan. Common window di sini lembar kerja, maksudnya tempat kita nulis script ataupun nulis comment atau apa gitu. Di sini ada lagi namanya workspace, kalau lembar kerja kita gitu kan. Terus di sini ada folder kalaupun kita buat folder gitu-gitu. Nah, di sini saya pengoperasian MATLAB-nya saya gunain Linux ya. Jadi kalaupun ada teman-teman yang gunain lewat OS-nya itu Windows ya nggak apa-apa, hampir mirip-mirip aja kok gitu. Tapi di sini saya khususnya gunakan Linux karena sebagian besar memang pekerjaan saya gunain Linux. Tapi untuk teman-teman yang gunain Windows juga bagus kok gitu. Karena banyak juga jadi nggak perlu double boot gitu, nggak perlu double OS gitu di laptopnya seperti itu. Baik, let's say kita punya misalkan ini ya, kita langsung ya, kita coba pelan-pelan gitu. Misalkan let's say kita punya X ya, kita tulis di sini, kita punya X gitu, kita tulis sama dengan misalkan berapa sih yang kita mau gitu, misalkan 0 sampai berapa gitu kan, 0 sampai misalkan 6pi gitu. 6 dikali pi. Nah, 6pi ya. Pi di sini adalah 3,14 ya. Jadi 0 sampai 6pi, berarti 6 dikali 3,14 berarti artinya berapa tuh? 18, sekian kan, 18,9. Terus yang kita butuhkan apa lagi selanjutnya? Yang kita butuhkan tuh range-nya. Kira-kira kita mau range-nya berapa ya? Gitu. Misalnya kita buat di sini aja, misalkan pi sama dengan 100 gitu. Nah, di sini artinya apa? Jadi di sini artinya kita punya x-nya itu dari 0 sampai 6pi ya, dari 0 di sini sampai 6pi. Terus range-nya itu pi per 100, artinya 3,14 dibagi 100 berarti sekitar 0,0314 begitu. Nah, tuh udah. Nah, di sini kalau nggak percaya kita lihat di sini. Nah, nih kita punya satu baris yang berisi nilai-nilainya.
gitu. Ini untuk yang sumbu X-nya nanti. Nah, jadi ada 601 kolom ya. Ada 601 kolom, satu baris gitu. Ini satu baris. Nah, jadi ada 601 kolom dan 6 baris. Jadi dimulai dari 0. Nah, ini 0,0314 tuh range-nya. Jadi jarak antara titik 1 ke 2 itu kan 0,0314, jarak antara titik 2 ke 3 itu 0,0314 juga, sampai seterusnya sampai ke 600. Nah, 601 gitu. Nah, di sini juga nih. Coba lihat di sini. Yang terakhirnya ada 18,8496. Nah, dari mana 18,8496 ini? Dari 6 pi ini, kan 6 dikali pi. 6 kali pi berapa? 3,14 dikali 6. Berarti sekitar 18, sekian. Nah, itulah kenapa di sini angkanya segini. Begitu. Terus ini coba kita tutup. Ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara anak nangis, karena memang di depan lagi ada yang nangis gitu. Kita skip ya bagian yang itu. Terus kita lanjut ke kita definisikan yang lain. Misalnya kita punya A gitu. Kita punya A sama dengan sin X, karena kita pengen X-nya tadi kan gitu. Terus kita B juga, kita maunya cos gitu. Nah, cos X gitu. Cos X. Oke, terus nah, jadi tuh. Terus setelah ini mau diapain lagi nih? Oh, kita kan mau lihat grafiknya tuh. Ya udah kita plot aja gitu kan. Plotnya gimana? Ya udah tinggal plot aja, gampang. Tinggal kita plot. Misalnya kita mau plot yang bagian sin dulu. Kita mau lihat grafik sin tuh gimana sih? Gitu. Waduh, ada yang berkokok tuh. Plot misalkan kita mau yang sin gitu. Plot X sama dengan A, berarti kan sin kan. Nah, begitu. Keluar deh dia. Itu yang untuk sin. Nah, di sini ya. Nanti saya bakal jelasin ya. Yang jelas grafiknya udah keluar, gini-gini grafiknya. Nah, kita tutup dulu. Nanti saya jelasin lagi gitu. Untuk yang cos gimana? X, B. Karena cos kan. Oke, keluar juga ternyata ya. Oke, ini yang untuk yang cos. Nah, jadi setelah itu, untuk penjelasan nanti biar lebih clear, saya buat dia sejajar gitu. Maksudnya bukan sejajar, lebih ke bisa dibandingkan langsung gitu. Figure, misalnya kita buat 1 gitu kan. Terus plot X, A gitu. Oke, terus udah masuk ya di figure 1. Oke. Terus kita masuk lagi ke figure 2. Misalkan kita plot bagian yang kosinus X, B berarti kan. Oke. Nah, kalau dari sini kan udah enak tuh kita ngebandinginnya. Nah, jadi kelihatan kan mana perbedaannya itu. Ini kita buat ini aja. Gitu. Nah, jadi kelihatan kan perbedaannya itu. Jadi kalau yang figure 1 ini tadi itu yang bagian sinus. Kalau yang figure 2 di gambar 2 ya, gambar yang kedua itu bagian yang kosinus. Nah, coba kita lihat di sini. Yang sangat mencolok dari gambar ini adalah dari mana garis itu dimulai. Nah, kalau untuk sinus, sinus itu dimulai dari angka 0. Nah, kalau kosinus dimulai dari angka 1. Nah, pertanyaan adalah kenapa demikian? Nah, jawabannya adalah seperti teoritis, seperti yang pernah kita pelajari di tentang sinus dan kosinus, di mana kalau sin 0 itu sama dengan 0. Kalau cos 0 sama dengan 1. Gitu. Makanya itu
apa namanya itu gelombang sinusoidal, apa namanya itu grafik sinusoidal itu dimulai dari angka 0 karena sin 0 sama dengan 0 dan cos 0 nah itu adalah 1. Nah itulah perbedaannya. Jadi kelihatan dengan jelas ya, kelihatan dengan jelas apa namanya itu perbedaannya dari yang pertama itu dimulai dari mana dia dimulai gitu. Nah di sini kalau sin 0 dia dimulai dari 0, kalau cos 0 dimulai dari angka dimulai dari 1 gitu. Nah oh iya satu lagi lupa, bagian yang horizontal ya, ingat bagian yang horizontal ini adalah nilai X-nya tadi kita mendefinisikannya gitu. Nah, kalau bagian yang vertikal itu berapa sih angka, misalkan dari sin 0 berapa angkanya, sin apa namanya sin 1 berapa gitu kan, sin 1,45 berapa itu angkanya. Nah itu bisa di sini dilihat. Jadi udah kelihatan ya, kalau dari grafik itu kelihatan benar bahwasannya perbedaannya ya. Kalau sin itu dimulai dari angka 0 karena sin 0 dimulai dari angka 0. Sin 0 itu sama dengan 0, kalau cos 0 sama dengan 1. Nah, kalau mau dicoba mungkin bisa kita coba ya. Sin misalkan kita coba ya, sin 0 misalkan. Sin 0. Kita coba sin 0 ya. Sin 0 berapa tuh? 0 kan? Sin 0, 0. Coba kita cos 0. Nah, 1. Berarti kan sesuai kan? Nah, gitu. Oke. Nah, itu. Jadi, kelihatan kan? Tuh. Jadi kelihatan kan? Jadi yang gambar 1 ini adalah sin. Nah, sin 0 sama dengan 0 dimulai dari angka 0. Kalau yang gambar 2 ini adalah cos. Cos 0 sama dengan 1 ya. Makanya dimulai dari angka 1 dianya. Seperti itu. Nah, kalau yang horizontal tadi nilai kita yang kita buat tadi 0 sampai 6pi kan. 6pi kan 18, sekian. Nah, di sini 0 sampai 18. Nah, makanya ini tapi di sini dibuat sampai 20. Enggak jadi masalah. Biar lebih bagus aja gitu. Oke, itu untuk secara sederhananya seperti itu. Secara sederhananya seperti itu dalam pengoperasian di MATLAB. Jadi secara teori dan aplikasi ya selaras dan ya itu sangat selaras lah ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah gimana ya kalau kita misalkan mau buat, ini kan dalam command window ya, gimana caranya kalau kita mau buat script. Jadi kalau buat script tinggal gampang kan, kita buat scriptnya, terus kita kalau udah buat script tinggal kita ganti deh apa namanya angka-angkanya nanti ataupun variable-variabelnya, ya udah gampang itu. Kalian tinggal ini aja apa namanya itu buat new script gitu. Kalian klik di sini new script, udah tinggal dibuat aja gitu. Ya udah kita coba ya. Misalkan kita definisikan dulu, misalkan kita buat nama foldernya lah ya, atau bukan nama folder, nama file. Kita buat nama filenya misalkan latihan misalkan 1 misalkan. Latihan 1 gitu. Latihan 1.m gitu. Terus kita buat lagi, artinya kita mendefinisikan apa namanya itu mengetahui perbedaan misalkan gitu. Sinus dan kosinus melalui grafik. Nah, gitu. Sama seperti tadi kita harus ada ini apa namanya pendefinisian di awal. Nah, misalkan kita pengen misalkan kita clearkan dulu di awal. Misalkan kita clear all misalkan gitu, cek misalkan gitu. Nah, kita buat aja di sini X sama dengan sama seperti tadi ya, 0 misalkan pi dibagi 100 itu range-nya, terus sampai berapa ya, 6pi misalkan 6pi. Ini kita kalikan di sini. Terus misal A, ini sederhana sekali ya.
Sederhana, cuman beberapa langkah-langkah aja. Tapi walaupun sederhana, ya itu, ini basic lah. Ini sederhana, basic agar kalian bisa membuat program yang lebih lagi gitu. Tinggal dimodifikasi aja seperti itu. B, karena kan mau sesuatu yang besar atau sesuatu yang kompleks itu dimulai dari hal yang sederhana. Gitu. Jadi kita buat lagi misalkan figur 1 misalkan. Figur 1 load x, A misalnya gitu. Terus figur 2 plot x, B itu. Terus kita save kalau sudah ya. Kalau sudah kita save. Ini kita coba ini berhasil atau enggak tahu juga. Yang jelas kita save aja dulu. Nah, di sini kita buat namanya tadi lat 1 kan. Lat 1.m. Ini udah ada m kayaknya. Lat 1.m. Oh. Ntar kayaknya kita butuh save pas lah ya, kayaknya ada .m nya lupa kayaknya. Lat 1.m gitu. Kan extension kan ini kan MATLAB itu MathWorks. Nah gitu. Baru bisa dibaca nanti dia ya. Terus yang ini kita hapus aja, rm 1 bisa. Oh ya, bisa ya. Ntar kita hapus aja deh ini nanti aja kita hapus. Terus kita coba ya bagian yang lat ini tadi, latihan satunya kita coba runningnya bisa di sini ataupun kita buat aja kayak gini lat 1 gitu. Nah oke, ternyata bisa ya. Itu ternyata jalan gitu. Programnya jalan. Aduh, mana nih? Nah ini programnya berhasil ya. Ternyata programnya berhasil gitu. Ini gambar untuk yang yang gambar 1 ini kita buat bagian yang sinus. Kalau yang gambar 2 itu kita buat sebagai kosinus gitu ya. Nah ini sekilas ya mengenai perbedaan dari sinus dan kosinus melalui sebuah grafik yang dioperasikan menggunakan MATLAB. Nah begitu. Overall sih sederhana kan, sederhana, jadi mudah untuk kita pahami, mudah untuk kita lakukan selanjutnya ataupun dibuat apa gitu kan. Nah paling enggak dari sini kita tahu bahwasannya perbedaan antara sinus dan kosinus itu saya tekankan lagi kalau misalkan dia 0 kan, asumsikan misalkan 0 ke semua gitu, sinusnya 0, dia mulainya itu dari mana gitu. Nah kalau sin 0 dimulai dari angka 0 bernilai 0, kalau sedangkan cos 0 itu bernilai 1. Nah, makanya grafiknya seperti ini perbedaannya, jadi kelihatan ya. Kalau di sini dimulai dari angka 0, kalau di sini dimulai dari angka 1 gitu. Gitu ya teman-teman. Ini untuk perbedaan sinus dan kosinus seperti itu. Gampang kan? Kita hanya gunakan beberapa command aja, terus kita bisa menghasilkan gambar yang lumayan gitu. Easy lah ya. Jadi cuma beberapa ini aja kan. Dari sini kita permisalan, baru kita plotting. Nah, ini saya jelasin, saya kasih ini ya. Ini bagian untuk plotting gitu. Itu. Nah, yang di sini bagian untuk kita buat ini pendefinition gitu. Kita buat apa gitu kan? Permisalan gitu, misalnya pendefinisian.
gitu, atau rulesnya lah gitu, seperti itu. Nah mungkin oke. Nah mungkin itu ya yang yang saya jelasin kali ini ya. Jadi saya harap teman-teman sekalian bisa memahami perbedaan sinus dan kosinus melalui program sederhana yang dioperasikan menggunakan MATLAB seperti itu. Nah kan bisa dia. Oke. Sekian dari saya. Selamat belajar, selamat mencoba. See you in the next video. Salam dari Erulan Corner.